kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, buka hati pikiran kami, ampuni semua salah dan dosa kami, dan nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan untuk kami mengerti, kami memahami, dan kami jalani dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan untuk kita saya ambil dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan bunyinya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku terhindar dan mati. Ini yang pertama. Berapa lama lagi kita berhenti mengeluh? Bapak Ibu, bacaan ayat ini sangat indah. Sangat menyentuh hati kalbu kita. Dan saya sudah memposting video tentang lagu itu, dan banyak orang merasa lagu itu diberkati. Mereka diberkati oleh lagu itu. Tidak ada masalah, karena dia menyentuh kalbu. Apalagi mereka mendengar lagu itu dalam keadaan mereka dalam persoalan masalah. Apalagi mereka menikmati lagu itu sementara berada dalam berbagai tantangan, penderitaan, kesulitan, kesukaran yang sementara dialami karena dampak dari virus corona. Tetapi Bapak Ibu terkasih, saya mau katakan bahwa lagu itu kita perlu mengkaji, meskipun itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena ungkapan pemazmur di dalam ayat-ayat pertama, 2, 3 dan 4 itu mencerminkan sikap hati pemazmur, yaitu Daud tentang kegalauan hatinya, kegelisahan hatinya, kekhawatiran hatinya, mencerminkan keluhan hatinya, karena sepertinya Tuhan tidak nampak dalam pergumulannya. Dia merasa khawatir, dia merasa bimbang, dia galau karena tampaknya Tuhan tidak hadir untuk menolong dia. Jadi Bapak Ibu terkasih, perhatikan itu firman Tuhan baik-baik. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Apakah Tuhan pernah berkata bahwa dia tinggalkan kita? Tidak. Tuhan selalu setia bagi kita. Kemudian perhatikan ayat 2, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam hidupku? Jadi ayat-ayat ini mencerminkan kegalauan hati pemazmur dalam dia menghadapi berbagai pergumulan peristiwa yang berat dalam hidupnya. Perhatikan ayatnya yang ke-5 itu. Jadi bagian ini adalah firman Tuhan. Tetapi tidak harus kita khawatir dalam hidup. Banyak orang merasa lagu ini diberkati, tetapi sesungguhnya ungkapan bagian ini menggambarkan tentang sesuatu yang negatif dalam diri pemazmur terkait dengan iman percayanya. Bukankah Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan putus asa, aku tetap setia kepadamu, aku ada penolongmu, dan seterusnya. Terlalu banyak kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan tentang tidak boleh kita berada di dalam kegalauan hati. Meskipun itu ada, tapi dia harus kita kuasai karena janji-janji Allah dalam kehidupan. Jadi berapa lama lagi kita harus berhenti mengeluh kalau kita ada persoalan dan masalah. Bapak Ibu dengarkan lagi itu baik-baik, dan tidak perlu kita harus bersikap dan berungkap seperti itu. Seperti dalam ayat 2 dan 3. Itu ayat yang mencerminkan keluhan hati sekali lagi. Ayat itu yang mencerminkan tentang kebimbangan, kekhawatiran, dan semacam mempersalahkan Tuhan atas pergumulan, bahaya, ancaman
yang tidak henti-henti dan sepertinya Allah tidak nampak. Jadi berapa lama lagi harus berhenti? Kita harus berhenti. Kekhawatiran itu ada, kebimbangan itu ada, ketakutan itu ada. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan putus asa. Tapi ini yang dilakukan oleh Raja Daud. Rupanya Raja Daud setelah itu dia akan mengubah sikap hatinya. Daud mengubah sikap hatinya dalam ayat berikut. Dan itulah cermin dari orang yang percaya, orang yang hidup dengan Tuhan. Memang kita tidak pernah luput dari kegalauan hati karena persoalan masalah. Tidak pernah luput dengan kebimbangan, kekhawatiran. Tidak pernah luput dengan berbagai masalah persoalan. Tetapi akhir dari itu pasti setiap orang yang percaya itu akan berhenti mengeluh. Bapaknya perhatikan ayatnya yang ke-6. Jadi berapa lama lagi aku berhenti mengeluh? Dan memang harus berhenti. Karena tidak boleh itu terjadi dalam hidup orang yang percaya. Hidup orang percaya harus kuat dalam iman. Harus kuat di dalam kehidupan yang percaya kepada Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Berapa lama lagi itu tidak perlu kita ungkapkan dalam hidup pada saat kita ada persoalan dan salah. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran, tidak perlu ada dalam hidup dan kehidupan pikiran kita. Tidak perlu. Karena kita sebagai orang percaya. Namun kenyataan lagu itu menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk para sarjana, para teolog. Tapi mereka tidak mengerti, memahami firman Tuhan dengan baik. Sangat terlalu banyak janji Tuhan tentang kesetiaannya, berkat-berkatnya. Dan terlalu banyak juga Tuhan berkata bahwa kita tidak boleh khawatir dan takut terhadap segala sesuatu. Jadi memang ayat ini orang merasa dari sisi sentuhan hati, rintihan yang paling dalam karena masalah. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau dalam keadaan masalah pasti akan mengungkapkan kata-kata yang keluar dari hati yang paling dalam untuk Tuhan karena persoalan masalah. Tetapi jangan pernah untuk mempersalahkan Tuhan. Jangan pernah memojokkan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak pernah ada. Atau mungkin tinggalkan saudara pada saat saudara ada dalam berbagai pergumulan. Beban hidup yang berat. Ancaman nyata. Tidak perlu. Kita sebagai orang Kristen harus percaya diri. Harus percaya diri dalam menghadapi segala sesuatu. Karena Tuhan tidak pernah berjanji untuk tinggalkan kita. Jadi sekali lagi banyak orang merasakan itu, ditambah lagi dengan intonasi yang indah dinyanyikan. Ditambah lagi musik yang merdu didengar. Tetapi sesungguhnya hati-hati. Jangan kita terbawa masuk di dalam kedua ayat ini. Saya bacakan sekali lagi. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Apa kita harus berkata seperti itu pada saat kita ada dalam pergumulan, tentangan hidup, persoalan, beban hidup? Tidak perlu. Ayat 2. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Apakah kita harus tetap dalam kekhawatiran? Tidak perlu. Karena Tuhan berkata jangan khawatir. Kemudian dikatakan lagi, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ini ungkapan yang mengekspresikan bahwa Tuhan sudah tinggalkan dia. Dan apakah kita harus juga seperti itu? Tidak boleh. Sangat tidak boleh. Tetapi saya mau katakan sekali lagi bahwa banyak pendeta sangat diberkati oleh lagu itu. Tapi mereka tidak tahu syair itu menggambarkan tentang berbagai hal yang negatif yang ada di dalam hati Raja Daud. Sangat jelas 3 kata singkat penting itu. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ini ungkapan yang sesungguhnya tidak boleh ada dalam hidup kita sekali lagi sebagai orang yang percaya. Kemudian yang kedua itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan ayatnya yang ke-7.
5 dan 6. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi bagian yang kedua ini, perhatikan mulai dari ayat yang keempat. Pandanglah kiranya ini suatu doa. Kemudian perhatikan ayat yang keenam. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Jadi perhatikan bagian kedua itu 4, 5 dan 6 itu menjelaskan tentang bagaimana Daud pada akhirnya mengakui keterlibatan Tuhan di dalam hidupnya. Mengakui Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Mengakui bahwa Tuhan itu dekat dengan dia. Tuhan itu menyertai dia. Dia tidak mempersalahkan lagi Tuhan. Dia tidak lagi berpikir negatif tentang Tuhan. Tidak. Perhatikan ayatnya yang ke-6 itu. Itu ungkapan hati Tuhan karena Tuhan menjawab dia. Perhatikan dalam ayatnya yang ke-4 dan 5. Tuhan menjawab dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, ini gambaran cermin dari kita orang percaya harus seperti itu. Artinya apapun yang terjadi selalu kita mengklaim janji Tuhan. Meskipun fakta dan kenyataan bahwa kita ada bahaya dan ancaman. Persoalan. Tetapi kita harus tetap mengklaim janji Tuhan. Ya, Daud dalam bagian pertama itu jelas. Bisa saja dia dalam perjalanannya ya dia masih bertumbuh. Dia belum dewasa. Tetapi sesungguhnya adalah dia punya pergumulan yang berat. Ancaman yang berat. Belum lagi Saul mengejar hendak membunuh. Dia mengerti paham ayatnya yang ke-6. Sehingga dia memuji Tuhan. Jadi ayat 6 itu menggambarkan tentang perubahan sikap. Menggambarkan tentang perubahan pandangannya dari ayat-ayat sebelumnya. Karena kita harus tahu mengerti bahwa segala sesuatu kita harus melihat dari pandangan Tuhan. Contoh saja, beberapa waktu yang lalu saya posting di WA, kita berdoa untuk COVID ini berlalu. Tetapi jangan pernah lupa kedaulatan Allah, rencana Allah, waktu Allah untuk mengakhiri segala sesuatu. Kita tidak perlu memaksakan Tuhan untuk segera mencabut ancaman bahaya COVID. Tetapi kita harus berdoa karena kita punya tanggung jawab untuk mengembalakan umat. Tetapi jangan pernah terkesan untuk mengungkapkan apa yang diungkapkan oleh Daud dalam ayat 2 dan 3. Ungkapan-ungkapan kita menggambarkan tentang tanggung jawab pengembalaan kita terhadap umat. Keselamatan umat. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Tuhan punya rencana, punya waktu. Tuhan punya kekuasaan atas semua alam semesta. Sehingga kita tidak perlu mengungkapkan kata-kata yang mencerminkan sikap yang bertanya kepada Tuhan tentang kesetiaan. Tidak perlu. Karena Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan punya rencana atas segala sesuatu. Atas dunia ini. Termasuk mengizinkan hadirnya COVID-19. Saya bacakan bagian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilai daripada emas yang fana dan diuji kemurnian dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian
dan kemuliaan dan kehormatan bagi hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ungkapan ini menjelaskan tentang bagaimana kita berada di dalam berbagai pergumulan ancaman berbahaya, berbagai pencobaan. Ada tujuan. Jadi COVID-19 ini bukan terjadi begitu saja. Ada tujuan Tuhan di balik itu. Ada maksud Tuhan di balik itu. Ada rencana Tuhan di balik itu untuk saudara dan saya. Demi kemuliaannya. Demikian juga di dalam Yakobus 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diambingkan kian kemari oleh iman. Jadi tadi saya katakan bahwa apapun yang terjadi jangan kita bimbang, jangan kita khawatir. Tapi ungkapan Mazmur ini ayat 2 dan 3 terkait dengan itu. Nah, mungkin Bapak Ibu saudara terkasih merasa diberkati, oke silakan. Karena syair lagu itu indah didengar, musiknya bagus. Tapi sekarang Bapak Ibu harus meminta hikmat Tuhan untuk mengerti bagian itu. Supaya kita boleh berjalan sesuai dengan apa maksud Tuhan. Dan kita boleh melakukan apa yang benar, bersikap benar di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi ayat 2 dan ayat 3 itu hati-hati. Jangan kita terjebak. Jangan kita terjebak. Jangan kita terjebak dengan situasi kondisi. Terus kita ungkapan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan menyertai saudara. Hanya kitalah yang melupakan dia. Jangan pernah berkata bahwa berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu. Tidak pernah Tuhan menyembunyikan wajah. Tidak pernah Tuhan berhenti menolong saudara. Tidak pernah. Tidak pernah. Sekali lagi tidak pernah. Jangan pernah juga berkata bahwa berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran. Tidak pernah. Tuhan memberikan Anda kebimbangan kekhawatiran. Anda sendiri. Oleh karena itu, jangan lagi Anda khawatir bimbang. Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diriku. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, situasi kondisi COVID ini jangan sampai membawa Anda mengklaim bahwa Tuhan tidak pernah hadir dalam pergumulan Anda. Atau berkata Tuhan jauh. Di mana Tuhan? Jangan pernah. Itu mencerminkan iman kita, pengetahuan kita yang belum lengkap. Oleh karena itu perhatikan tadi Yakobus 1 tadi. Minta hikmat untuk mengerti memahami firman Tuhan yang baik. Kalau kita punya hikmat yang baik dan bagus, kita akan mengerti setipis apapun perbedaan itu. Apalagi dalam Mazmur pasal 13. Sangat jelas. Kita harus tetap percaya, mengklaim janji Tuhan. Jadi berapa lama lagi Bapak Ibu berhenti untuk tidak mengklaim janji Tuhan? Harus kembali. Berapa lama lagi Bapak Ibu berhenti untuk memuji? Tidak memuji memuliakan Tuhan. Harus memuji memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi. Apalagi situasi sekarang COVID. Virus corona ini. Firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu artinya semua kekhawatiran, semua kegalauan, semua persoalan dan masalah
semua pikiran, hati yang sepertinya menjauhkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan, harus tinggalkan semua. Menerima, legowo dengan semua hal yang kita alami, jalani. Sebab Tuhan punya rencana, gitu, untuk kehidupan kita. Tuhan sudah punya maksud untuk kehidupan kita. Tuhan punya tujuan untuk kehidupan kita. Perhatikan, saya bacakan 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Dua Korintus 12 ayat 7 sampai 8. Demikian bunyinya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Jadi kita harus melihat bahwa kehadiran COVID-19 ini atau virus ini menjadi bagian rencana Tuhan untuk kita semua berlutut, berserah kepada Tuhan. Bukan mengklaim berapa lama lagi. Bukan mengklaim berapa waktu lagi. Tidak boleh begitu terjadi. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, berhentilah mengeluh. Tidak boleh. Sebenarnya firman Tuhan menyatakan bagi kita. Sekarang, apa yang terjadi, tetaplah memuji Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetaplah bersyukur karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi orang yang percaya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang Kau beri bagi kami. Engkau baik bagi kami. Engkau berikan kami hikmat dan pengetahuan untuk mengerti, memahami perbedaan-perbedaan. Supaya kami tidak seperti orang lain yang mempersalahkan Engkau. Orang lain yang mengklaim bahwa Tuhan di mana? Kapan Kau menolong saya? Kenapa Engkau biarkan? Kenapa terlalu lama? Tidak perlu itu kami harus ungkapkan. Karena firman Tuhan begitu banyak yang Kau berikan bagi kami tentang bagaimana Engkau menyertai kami, menolong kami, membimbing kami, menuntun kami. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.